Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Eka Yulianti selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan Naufal Al-Abrar, Putri Faradiba, Putri Cahya Nabila, Algia Nur Fajrina, Nadia Chatia Zahra, Silvi Frislia Oktaviani, Rizka Karina, dan saya sendiri Subhan Arazi. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas kinerja keuangan PT Mayora Indah berdasarkan laporan keuangan terbaru. Nah, PT Mayora Indah sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1977 oleh Jogi Hendra Atmaja. Dari awalnya fokus Jakarta, kini produknya telah tersebar ke berbagai benua. Visinya menjadi perusahaan makanan dan minuman berkualitas tinggi, terpercaya di tingkat nasional dan internasional. Misinya mencakup penyediaan produk berkualitas, inovasi untuk pasar global, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pemangku kepentingan dengan komitmen terhadap keberlanjutan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Naufal Al-Abrar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk analisis rasio likuiditas. Nah, di sini bahwa kita bisa melihat ada grafik perhitungan analisis rasio yang akan saya simpulkan. Yang pertama terkait current ratio. Nah, di sini penurunan likuiditas perusahaan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada 2023, perusahaan memiliki rasio likuiditas yang baik, di mana aset lancar cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Namun, pada 2024, penurunan rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi potensi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang dapat berdampak pada kestabilan keuangan jangka pendek perusahaan. Nah, lalu yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu terkait quick ratio. Nah, pada tahun 2023, quick ratio perusahaan sehat dengan aset lancar lebih banyak dari hutang jangka pendek. Namun, pada tahun 2024, quick ratio menurun, menunjukkan perusahaan mungkin kesulitan bayar hutang jangka pendek. Nah, untuk yang terakhir yaitu cash ratio, terkait grafik yang tertera pada layar ini, yaitu penurunan cash ratio dari 0,95 rupiah pada tahun 2023 menjadi 0,36 rupiah pada tahun 2024. Menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutang lancarnya dengan kas dan setara kas. Hal ini dapat menjadikan penurunan likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Bisa dilihat dari diagram, menghasilkan kesimpulan perhitungan dari DAR, yaitu total debt to total asset ratio sebagai berikut. Rasio utang terhadap aset meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, perusahaan memiliki utang yang relatif rendah terhadap aset. Sementara pada tahun 2024, ketergantungan perusahaan pada utang untuk membiayai asetnya meningkat, yang mengidentifikasi peningkatan rasio keuangan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari perhitungan DER atau Total Debt to Equity Ratio. Pada tahun 2023 dengan Total Debt to Total Equity Ratio sebesar 56,2%, perusahaan memiliki proporsi utang yang relatif moderat dibandingkan ekuitas, yang menunjukkan risiko keuangan yang terkontrol. Namun, pada tahun 2024, rasio ini meningkat menjadi 73%, yang berarti perusahaan lebih banyak bergantung pada utang untuk membiayai operasionalnya. Baik, selanjutnya adalah time interest earned ratio. Pada tahun 2023, perusahaan mampu menutupi beban bunga dengan EBIT sebanyak 14 kali. Ini menunjukkan kewajiban bunga. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan kemampuan menjadi 9 kali. Terjadinya penurunan kemampuan perusahaan dalam menutupi beban bunga akan meningkatkan resiko yang akan terjadi di masa depan. Berikutnya adalah long term debt to equity ratio. Penurunan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas dari yang awalnya 30% menjadi 29% di 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengurangi ketergantungan pada utang jangka panjang, mengindikasi langkah yang lebih hati-hati dalam pengelolaan utang yang akan berpotensi mengurangi resiko keuangan perusahaan. Selanjutnya ada dari rasio aktivitas, yaitu yang pertama, receivable turnover, yaitu peningkatan rasio perputaran piutang dari 3 kali pada tahun 2023 menjadi 3,40 kali pada tahun 2024, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi dalam mengelola piutang. Artinya, perusahaan mampu mengumpulkan piutang lebih cepat di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dapat mencerminkan perbaikan dalam kebijakan kredit, penagihan, atau manajemen kas. Peningkatan ini berpotensi meningkatkan likuiditas perusahaan dan mengurangi risiko tertundanya pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya, yang kedua ada ACP atau Average Collection Period, yaitu peningkatan efisiensi dalam penagihan terlihat dari penurunan Average Collection Period atau ACP dari 57 hari pada tahun 2023 menjadi 49 hari pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengumpulkan piutang lebih cepat, meningkatkan likuiditas, dan mengurangi risiko piutang tak tertagih.
Saya Nadia Satya Azahra dengan NIM 23500911160 akan menjelaskan rasio aktivitas pada perusahaan PT Mayora Indah. Yang ketiga, ada inventory turnover. Terjadi peningkatan rasio perputaran persediaan dari yang awalnya 5 kali pada tahun 2023 menjadi 6 kali pada tahun 2024. Di sini menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam mengelola persediaan, mempercepat perputaran barang, dan mengurangi biaya penyimpanan. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan likuiditas perusahaan karena persediaan yang lebih cepat terjual akan menghasilkan kas yang lebih cepat juga, yang memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam membayar kewajiban atau melakukan investasi lainnya. Lalu yang keempat ada average days inventory. Terjadi penurunan average days inventory dari yang awalnya 78 hari pada tahun 2023 menjadi 65 hari pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin efisien dalam mengelola persediaan, mempercepat perputaran barang, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan, yang dapat meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya penyimpanan. Lalu yang kelima ada working capital turnover. Terjadi penurunan dari yang awalnya 4 kali pada tahun 2023 menjadi 2 kali pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa perusahaan sekarang kurang efisien dalam menggunakan modal kerjanya, yang artinya perusahaan itu mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengubah aset lancarnya menjadi uang tunai, yang bisa mempengaruhi likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk menjalankan operasional hari-harinya. Lalu yang keenam ada total asset turnover. Terjadi penurunan total asset turnover dari yang awalnya 2 kali pada tahun 2023 menjadi 1,84 kali atau tetap 2 kali pada tahun 2024, menunjukkan bahwa perusahaan sedikit kurang efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Lalu yang terakhir ada fixed assets turnover. Terjadi rasio perputaran aset tetap yang tetap 4 kali baik pada 2023 maupun 2024, menunjukkan bahwa perusahaan konsisten dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Meskipun tidak ada perubahan, ini menunjukkan efisien yang stabil dalam pemanfaatan aset tetap perusahaan, seperti properti, pabrik, maupun peralatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan rasio keuangan profitabilitas pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, ada gross profit margin. Pada tahun 2023 berada di angka 0,26, untuk tahun 2024 berada di angka 0,23. Maka dari itu, gross profit margin mengalami sedikit penurunan, yang menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari pendapatan mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau penurunan harga jual produk. Yang kedua, ada operating margin. Pada tahun 2023 berada di angka 0,13, untuk tahun 2024 berada di angka 0,11. Maka dari itu, perusahaan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki margin keuntungan operasional yang lebih kecil dari tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa jadi, biaya operasional meningkat atau pendapatan dari operasional tidak tumbuh secara optimal. Yang ketiga, ada net profit margin. Pada tahun 2023 berada di angka 0,13, untuk tahun 2024 berada di angka 0,08. Maka dari itu, net profit margin mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah dikurangi semua biaya, termasuk pajak dan bunga, laba bersih yang diperoleh perusahaan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan mengalami kenaikan biaya atau penurunan pendapatan bersih. Lalu yang keempat, ada return on asset atau sering disebut dengan ROA. Pada tahun 2023 berada di angka 0,18, untuk tahun 2024 berada di angka 0,13. Maka dari itu, ROA yang menurun menunjukkan bahwa perusahaan menjadi kurang efisien dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Ini bisa terjadi karena aset bertambah tetapi tidak diiringi dengan peningkatan laba yang cukup. Yang kelima, ada return on investment atau sering disebut dengan ROI. Pada tahun 2023 berada di angka 0,13, untuk tahun 2024 berada di angka 0,10. Maka dari itu, ROI yang menurun menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi perusahaan berkurang. Ini bisa mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan kurang efektif atau profitabilitas investasi mengalami tekanan. Selanjutnya yang terakhir yang keenam ada return on equity atau sering disebut dengan ROE. Pada tahun 2023 berada di angka 0,21 dan untuk tahun 2024 berada di angka 0,17. Maka dari itu, ROE yang menurun berarti bahwa perusahaan menghasilkan laba yang lebih rendah dari ekuitas memegang saham. Ini bisa menunjukkan bahwa pertumbuhan laba bersih tidak sejalan dengan peningkatan modal atau ada peningkatan beban yang mengurangi keuntungan bagi pemegang saham. Jadi, kesimpulan dari grafik ini kita bisa melihat bahwa semua rasio profitabilitas mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis common size. Di bagian aktiva, perusahaan pada tahun 2023 mengalami penurunan kas dari yang asalnya 19,7% menjadi 16,87%. Lalu perusahaan juga mengalami penurunan surat berharga. Lalu yang selanjutnya di bagian pasifa, di tahun 2023 perusahaan mengalami kenaikan dari yang semula 7,90% menjadi 8,10%. Lalu yang selanjutnya utang wesel tidak ada. Yang selanjutnya ada utang bank mengalami kenaikan yang semula 10,15% menjadi 18,65%. Yang selanjutnya ada total uang lancar mengalami kenaikan yang semula 18,06% menjadi 18,65%. Selanjutnya ada utang jangka panjang yang mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 19,09% dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 17,40%. Selanjutnya ada modal saham di tahun 2023 sebesar 1,87% mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 1,48%. Yang selanjutnya ada laba ditahan yang mengalami penurunan juga di tahun 2023 sebesar 60,97%, sedangkan di tahun 2024 menurun menjadi 54,37%. Masing-masing total dari pasifa ini 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi PT Mayora Indah Tbk. Pada tahun 2023 memperoleh penjualan bersih sebesar 100%. Sama halnya di tahun 2024 juga memperoleh penjualan bersih sebesar 100%. Selanjutnya memperoleh HPP atau harga pokok penjualan sebesar 73,30% dan mengalami kenaikan di tahun 2024 sebesar 76,98%. Selanjutnya memperoleh laba kotor pada tahun 2023 sebesar 26,70% dan mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 23,01%. Selanjutnya memperoleh biaya operasi sebesar 13,05% dan mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 12,16%. Selanjutnya, laba sebelum bunga dan pajak di tahun 2023 sebesar 13,66% dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 10,85%. Selanjutnya, memperoleh bunga di tahun 2023 sebesar 0,96% dan mengalami kenaikan di tahun 2024 sebesar 1,17%. Selanjutnya, laba sebelum pajak di tahun 2023 sebesar 13,00% dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 10,75%. Selanjutnya, pajak penghasilan di tahun 2023 sebesar 2,70% dan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 2,25%. Selanjutnya, ada laba setelah pajak di tahun 2023 memperoleh sebesar 10,31% dan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 8,50%. Yang selanjutnya adalah analisis angka indeks untuk tahun 2023 dan tahun 2024. Baik. Nah, untuk yang pertama ini yang akan saya analisis yaitu terkait analisis aktiva. Yang pertama untuk aset lancar, kita lihat di kas. Untuk kas meningkat dari 90,33% pada tahun 2023 menjadi 110,70% di tahun 2024, menunjukkan peningkatan likuiditas. Selanjutnya, piutang dagang. Piutang dagang ini naik dari 86,87% menjadi 115,11%, mengindikasikan penjualan kredit yang lebih tinggi untuk perpanjangan waktu pembayaran. Selanjutnya, di persediaan. Untuk persediaan melonjak dari 55,25% menjadi 180,98%, menandakan persiapan untuk ekspansi produksi atau peningkatan permintaan. Selanjutnya, total aktiva lancar. Total aktiva lancar ini meningkat dari 76,72% menjadi 130,34%. Selanjutnya ada aktiva tetap. Nah, untuk pada aktiva tetap ini yang pertama ada aktiva tetap neto. Aktiva tetap neto naik dari 85,90% menjadi 116,38%. Menunjukkan investasi dalam properti, pabrik, atau peralatan baru. Selanjutnya ada total aktiva. Untuk total aktiva ini meningkat dari 79,92% pada tahun 2023 menjadi 125,11% di tahun 2024. Menakan ekspansi bisnis secara keseluruhan. Pasifa, baik, ini adalah analisis pasifanya. Yang pertama adalah utang bank. Pada utang bank melonjak dari 43,29% menjadi 231%, mengindikasikan peningkatan leverage yang signifikan. Ini bisa menjadi risiko likuiditas jika tidak diimbangi dengan pendapatan. Selanjutnya, total utang lancar. Untuk total utang lancar naik dari 53,69% menjadi 186,26%. Perlu diwaspadai untuk kemampuan membayar jangka pendek. Selanjutnya, untuk utang jangka panjang meningkat dari 87,25% menjadi 114,60%, menunjukkan tambahan pembiayaan untuk ekspansi. Di sini kita masuk ke modal dan laba.
Di modal saham tetap stabil di 100%, yang artinya tidak ada emisi saham baru. Selanjutnya, laba ditahan naik dari 89,14% menjadi 112,18%, mencerminkan retensi laba untuk reinvestasi atau cadangan. Selanjutnya ada total pasiva, meningkat dari 79,49% di tahun 2023 menjadi 125,80% di tahun 2024, sejalan dengan pertumbuhan aset. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya perusahaan sedang dalam fase ekspansi agresif dengan peningkatan aset dan utang. Pertumbuhan likuiditas dan investasi tetap positif, tetapi perlu memantau risiko utang jangka pendek dan efisiensi persediaan. Kestabilan modal saham dan peningkatan laba ditahan menunjukkan kepercayaan diri dalam pertumbuhan internal. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.